Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 31 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah tabib yang penuh belas kasih bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus, tabib yang penuh belas kasih, menerapkan balsam dari Gilead untuk kesembuhan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gregor Tambunan. Kepada Saudara Gregor, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua. Renungan pagi, tanggal 31 Agustus 2024, judul Tabib yang penuh belas kasih. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Yeremia 8 ayat 22. Kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Dan jika suatu saat mereka merasa perlu berdoa, itu adalah saat kekuatan melemah dan kehidupan seolah-olah terlepas dari genggaman mereka. Seringkali orang-orang yang berada dalam keadaan sehat lupa akan belas kasihan luar biasa yang diberikan kepada mereka hari demi hari, tahun demi tahun, dan mereka tidak memberi pujian kepada Allah atas kebaikannya. Namun ketika penyakit datang, Allah diingat. Ketika kekuatan manusia melemah, pria dan wanita merasakan kebutuhan mereka akan pertolongan ilahi. Dan Allah kita yang pengasih tidak pernah berpaling dari jiwa yang dengan tulus meminta pertolongannya. Dialah tempat perlindungan kita, baik dalam penyakit maupun dalam kesehatan. Kristus adalah tabib yang penuh belas kasih yang sama seperti Dia melayani di dunia. Di dalam Dia ada balsam yang menyembuhkan segala penyakit dan tenaga pemulihan bagi segala kelemahan. Murid-muridnya pada masa ini harus mendoakan orang sakit sama seperti para murid zaman dahulu mendoakan, dan pemulihan akan menyusul. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita mempunyai kuasa Roh Kudus, kepastian iman yang tenang yang dapat menuntut janji-janji Allah. Janji Tuhan, mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Sama dapat dipercaya saat ini pada zaman para rasul. Hal ini menunjukkan hak istimewa yang dimiliki anak-anak Allah, dan iman kita harus menguasai segala sesuatu yang dicakupnya. Hamba-hamba Kristus adalah saluran pekerjaan yang melalui mereka Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya. Adalah tugas kita untuk mempersembahkan orang sakit dan penderitaan kepada Allah dalam pelukan iman kita. Kita harus mengajari mereka untuk percaya pada penyembuh agung. Juru Selamat ingin kita mendorong mereka yang sakit, yang putus asa, yang menderita untuk berpegang pada kekuatannya. Namun, hanya jika kita hidup dalam penurutan pada firman-Nya, dapat menuntut penggenapan janji-janjinya. Mazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Jika kita hanya memberikan penurutan sebagian dan setengah hati kepadanya, maka janji-janjinya tidak akan digenapi bagi kita. Dalam firman Allah, kita mempunyai petunjuk mengenai doa khusus untuk penyembuhan orang sakit. Namun, memanjat doa seperti itu adalah tindakan yang paling khidmat dan tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat. The Ministry of Healing, halaman 225 sampai halaman 227. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gregor. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yesus yang adalah tabib yang penuh belas kasih disebut juga sebagai balsam dari Gilead, sebagaimana ayat inti renungan hari ini. Nah, tentang balsam di Gilead ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 41 tahun 1865 paragraf 2.
Hati orang-orang yang mendukung perjuangan ini harus dipenuhi dengan Roh Yesus, Tabib Agung sendiri yang dapat menerapkan balsam Gilead. Jadi, balsam dari Gilead itu adalah ramuan yang digunakan oleh Tabib Agung kita dalam mengobati umat-umatnya. Siapakah Tabib Agung tersebut? Councils on Health halaman 209 paragraf 2 berkata, Kristus datang sebagai Tabib Agung untuk menyembuhkan luka-luka yang telah dibuat dosa dalam keluarga manusia, dan Roh-Nya yang bekerja melalui hamba-hambanya memberikan kepada manusia yang menderita dosa kuasa penyembuhan yang luar biasa yang berkhasiat bagi tubuh dan jiwa. Kristuslah Tabib Agung itu, dan Dia sendiri yang dapat menerapkan balsam Gilead guna kesembuhan umat manusia dari penyakit dosa. Dan itu terwujud melalui pekerjaan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus melalui hamba-hambanya untuk memberikan kuasa penyembuhan yang luar biasa bagi tubuh dan jiwa. Kutipan ini dengan jelas menyatakan hubungan antara balsam Gilead dengan pekerjaan Roh Kristus yang menyembuhkan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam surat yang nomor 93 tahun 1896 paragraf 8. Ada penyembuhan, penyucian untuk setiap jiwa yang akan datang kepada Kristus. Ada balsam di Gilead, ada tabib di sana. Kesembuhan jiwa hanya pada Yesus, dan Yesus memberikan penyembuhan melalui Roh-Nya dalam hidup kita. Roh Kristus tersebut adalah balsam Gilead, dan Nyonya White katakan bahwa hanya Yesus yang dapat menerapkannya. Karenanya, dari penjelasan ini nyata bahwa Yesuslah sumber roh itu, dan karenanya Dialah penghibur itu. Dan hari ini kita dapat lihat Dialah Tabib Agung, tabib yang penuh belas kasih. Nah, perhatikan yang berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 365 paragraf 1, yang berkata, Orang banyak mendengar perkataan rahmat mengalir dengan limpahnya dari bibir anak Allah. Mereka telah mendengar firman yang penuh kasih karunia, sangat sederhana dan sangat jelas, sehingga firman itu bagaikan balsam dari Gilead bagi jiwa mereka. Dari penjelasan ini jelas bahwa perkataan Yesus menyembuhkan karena digambarkan bagaikan minyak atau balsam dari Gilead yang adalah obat kesembuhan. Jadi, perkataan Yesus adalah balsam Gilead. Dan tentang perkataan Yesus, Alkitab berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus juga balsam dari Gilead. Karenanya, balsam Gilead tersebut adalah gambaran tentang roh dan hidup, karena memang balsam Gilead itulah yang membawa kesembuhan jiwa akibat dari penyakit dosa. Kristuslah tabib agung itu, tabib yang penuh belas kasih. Oleh Roh-Nya kita sembuh, dan melalui kita, Roh Yesus tersebut mengalir kepada yang lain untuk menerima kesembuhan yang sama yang berasal dari Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 257 paragraf 3. Kristus adalah tabib yang penuh belas kasih yang sama seperti saat Dia melayani di dunia. Di dalam Dia ada balsam yang menyembuhkan segala penyakit dan tenaga pemulihan bagi segala kelemahan. Murid-muridnya pada masa ini harus mendoakan orang sakit sama seperti para murid di zaman dahulu mendoakan. Dan pemulihan akan menyusul karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita mempunyai kuasa Roh Kudus, kepastian iman yang tenang yang dapat menuntut janji-janji Allah. Janji Tuhan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18, sama dapat dipercaya saat ini, seperti pada zaman para rasul. Hal ini menunjukkan hak istimewa yang dimiliki anak-anak Allah,
dan iman kita harus menguasai segala sesuatu yang dicakupnya. Hamba-hamba Kristus adalah saluran pekerjaannya, dan melalui mereka Dia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya. Tetapi hal ini dapat menjadi bagian kita hanya jika kita memiliki kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, serta memberikan penurutan sepenuh hati kepada Yesus. Jika hanya setengah hati penurutan kita kepadanya, maka janji-janjinya tidak akan digenapi bagi kita. Dan dari Yesus, kita tidak hanya menerima kesembuhan, tetapi teristimewa kehidupan yang kekal. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 230, paragraf 2. Agen manusia berusaha untuk memperpanjang hidup. Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia yang melewati kematian untuk menghancurkan, Dia yang memiliki kuasa atas kematian adalah sumber dari semua vitalitas. Ada balsam di Gilead dan seorang tabib di sana. Kristus menanggung kematian yang menyakitkan di bawah keadaan yang paling memalukan agar kita dapat memiliki hidup. Kristus tidak hanya tabib yang penuh belas kasih. Yesus tidak hanya menyembuhkan dengan balsamnya, tetapi Yesus itulah hidup. Karenanya dengan menerima Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka tidak hanya balsam kesembuhan menjadi bagian kita, tetapi terlebih kehidupan yang kekal. Karenanya hidup kekal bukanlah dengan cara memperpanjang hidup atau tidak mati, tetapi menerima Kristus yang adalah tabib agung yang penuh belas kasih, serta menerima balsam Gilead daripadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah tabib agung, tabib yang penuh belas kasih, dan Yesuslah yang menerapkan pengobatannya dengan balsam dari Gilead. Dan balsam dari Gilead itu adalah Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup kami ini, agar kesembuhan rohani serta jasmani menjadi bagian kami, dan kami pun menjadi saluran kesembuhan bagi sesama. Serta teristimewa, oleh menerima balsam dari Gilead, kami juga menerima hidup yang daripada Yesus, sebab Yesus itulah hidup. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.